wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-ghaya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif Khulasyah Nur Yakin wa ila jami'i muslimin wal muslimat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kataba ila mulutit wali al-mujawarati pada tahun 6 Hijriah. Pada tahun 6 Hijriah Rasulullah mengajak seluruh raja Romawi atau Persia untuk masuk Islam. Rasulullah mengajak Raja Romawi untuk masuk Islam. Rasulullah mengajak dengan baik-baik, sehingga dalam kitab Sahih Muwatanah, dalam kitab Sahih Kebangsaan yang ditulis oleh Pondok Pesantren Lirboyo mengatakan, man ta'ammala siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabayyana annahu lam yukrih ahadan wa innama qatala man qatalahu wa man adanahu lam yuqatil. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa mastaqamu lakum fastaqimu lahum. Waman utawi syakone mau itu ta'amala angen-angen syakoman analisa syakoman siratan Nabi ing sejarahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabayyana mauta pertela annahu ing satune Nabi Muhammad itu lam yukri
tidak pernah memaksa sapa Muhammad ahadan ing wong siji ala dinihi ing atase agamane Nabi Muhammad. Dalam Sahih Al-Muwatonah mengatakan siapa yang mau membaca, menganalisa sejarah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah Nabi yang tidak pernah memaksa kepada non-Muslim untuk masuk agama Islam. Nabi Muhammad mengajak non-Muslim untuk masuk Islam tidak dengan paksaan. Seandainya mau masuk Islam, Nabi Muhammad sangat mencintai atau senang, dan seandainya tidak mau masuk Islam, tidak masalah. Sesuai dalam ayat suci Al-Quran yang mengatakan, yang menceritakan, yang melukiskan mengenai Raja Romawi oleh Nabi Muhammad diajak masuk Islam. Dalam surat Ali Imran mengatakan, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin syawat ila kalimatin syawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah faman tawalla. Ini adalah surat Ali Imran yang menjelaskan mengenai cerita Nabi Muhammad mengajak Raja Romawi untuk masuk Islam. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Qul ngucapna sira Muhammad, ya ahlal kitab,
Wahai ahli kitab, Imam Ibnu Katsir mengenai lafaz qul, ucapkanlah ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ay Yahudi wan Nasrani. Yang dimaksud ahlul kitab yaitu Yahudi, lalu Nasrani, sehingga dalam surat Nabi Muhammad yang disampaikan pada Raja Romawi, isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah, bahwa surat ini dari Nabi Muhammad untuk Raja Romawi. Lalu dalam surat itu ada ayat ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin syawa'im bainana wa bainakum. Lalu pada waktu surat dari Nabi Muhammad sampai Raja Romawi atau Hercules merasa bahwa isi surat ini mengandung nilai balaghah, sastra, keindahan bahasa. Maka surat itu pertama-tama adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah. Pertama-tama lafaz adalah Bismillah, sehingga lafaz ini sudah memiliki nilai balaghah, yaitu ilmu ma'ani, ilmu badia, dan ilmu bayan. Mengenai ilmu ma'ani, sebab pada lafaz Bismillah ada lafaz yang dibuang, yaitu ta'alluq, abadatium. Setiap jar majrur menyimpan ta'alluq sesuai dalam nazam. Wa al-dirfa wa ma'zuhahu bil-fi'li aw ma yahtawi maknahu. Sehingga ini dalam ilmu balaghah namanya ilmu ma'ani.
ilmu ma'ani dalam Jawahirul Maknun yaitu wahafidun ta'niyatal ma'ani anhata'in yu'rafu bil ma'ani. Ilmu ma'ani salah satunya menjelaskan alasan musnad atau fi'il dibuang, yaitu lafaz at-tabi'u bismillah. Lalu mengenai ta'alluq, ulama silang pendapat, ada yang mengatakan ta'alluqnya adalah fi'il, ada yang mengatakan isim. Lalu Imam Jalaluddin Asyuti tampil dalam Nazm Juman mengatakan taqdiru ma'ulliha bismillahi mu'akhiran. Imam Syuyuti mengatakan ta'alluq dalam bismillah yaitu fi'il yang diakhirkan sebab memiliki nilai balaghah yaitu ikhtisas sesuai dalam nazm maknun wa ja'a li takhsisi qabla al-fi'li tamu min tabarukin wa fasli, sehingga Raja Romawi melihat surat Nabi langsung memiliki keyakinan bahwa Nabi Muhammad memang betul utusan Allah, sebab melihat isi surat sudah mengandung nilai sastra. Sebab pada zaman dahulu mengenai ilmu balaghah, ilmu sastra, sebelum Islam datang sudah ada ilmu balaghah, sastra, keindahan bahasa. Melihat lafaz bismillah sudah memiliki nilai balaghah, yaitu ilmu ma'ani. Lalu ada nilai ilmu bayan. Ilmu bayan adalah Wanul bayani ma'mi urif ta'niyatal makna bitur'in mukhtalif. Ilmu bayan ada dalam lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim
ulama mengatakan ada majas mursal. Majas mursal termasuk ilmu bayan. Lalu dalam lafaz bismillah ada ilmu bayan, yaitu lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Satu ulama ada yang mengatakan lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim adalah bada tauriyah, sehingga dalam Jawahirul Maknun mengenai bada tauriyah mengatakan tauriyatun tud'a bi'amin lima. Ini nazman Jawahirul Maknun, sehingga Al-Mawi pada waktu melihat isi surat dari Nabi Muhammad, melihat bahasanya langsung memahami bahwa Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Sebab melihat lafaz bismillah sudah memiliki lautan ilmu, ada ilmu ma'aninya, ada ilmu balaghahnya, ada ilmu bayan. Tulisannya adalah pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulullah ilahi rahlah azimirum. Qala Allah Ta'ala ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin, ila kalimat. Isinya adalah ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Lalu nilai keindahan dalam isi surat Nabi Muhammad salah satunya adalah ada nilai balaghah. Muncul pertanyaan, kenapa isi surat Nabi Muhammad pertama-tama lafaz bismillah, padahal Nabi Muhammad mengatakan kullu amrin la yubda'u bilhamdalah. Raja Romawi langsung memiliki analisa kenapa Nabi Muhammad menggunakan bismillah, tidak alhamdulillah.
Padahal Nabi mengatakan kullu amrin la yubda'u bilhamdalah fahuwa abtaru wa ila fahiya abrasu wa ila wa hiya akhta'u. Nabi pernah mengatakan setiap sesuatu yang dimulai tidak dengan alhamdulillah maka bahwa akhta'u, seperti hewan yang terpotong salah satu anggota abrasu, atau seperti manusia yang memiliki cacat beros atau belang atau kusta, penyakit kusta, sehingga muncul pertanyaan kenapa tidak menggunakan alhamdulillah tetapi bismillah. Mengenai hal ini tampil di anak nutolikin yang mengatakan mengenai masalah adanya dua hadis, satu menggunakan alhamdulillah, lalu dalam hadis lain bil basmalah. Ini dalam ilmu usul fikih namanya adalah al-jam'u. Al-jam'u yaitu bahwa bismillah adalah ibtidah hakiki, walhamdulillah ibtidah idahi. Sama dalam beberapa kitab, semisal ini kitab Al-Athar, ini yang pertama bismillah lalu alhamdulillah. Ini sesuai dalam kitab pertama bismillah lalu alhamdulillah. Ini namanya al-jam'u. Semua kitab menggunakan al-jam'u yaitu bismillah lalu alhamdulillah. Semisal dalam kitab Majmu' pertama kali bismillah lalu alhamdulillah. Ini semua kitab bismillah lalu alhamdulillah. Ini namanya al-jam'u. Bismillah ibtidah hakiki, alhamdulillah ibtidah idahi. Sehingga mengenai hadis satu mengatakan bismillah lalu hadis lain mengatakan alhamdulillah, mengenai hal ini dalam ilmu usul fikih
namanya al-jam'u. Muncul pertanyaan, apa yang ada dalam i'anatul thalibin yang mengatakan Bismillah adalah ibtidah hakiki, lalu Alhamdulillah ibtidah idhwi dalam usul fikih masuk dalam pembahasan apa? Mengenai hal ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan mengenai al-jam'u masuk dalam pembahasan al-kitab asyadis atau pembahasan tarjih. Sehingga Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Jam'ul Jawami mengatakan dalam nazm Jam'ul Jawami mengatakan Yusra'u jannat mufi muqaddimah wa kana syafa'atu bin muhkamah. Jam'ul Jawami mengenai pembahasannya pertama mengenai muqaddimah, lalu tujuh al-kitab al-awal mengenai Al-Quran, al-kitab asyani mengenai hadis, al-kitab asyalis mengenai ijma, al-kitab al-rabi mengenai al-qiyas, al-kitab al-khamis mengenai al-istidlal, lalu al-kitab asyadis mengenai masalah tarjih. Sedangkan pembahasan al-jam'u masuk dalam pembahasan tarjih. Tarjih sebelum mentarjih sebuah hadis, maka metode yang pertama adalah al-jam'u. Semisal satu hadis mengatakan kullu amrin la yubda'u bil basmalah wa fi riwayatin bil hamdalah. Hadis ini seolah-olah berlawanan, sehingga dalam i'anatul thalibin mengatakan seandainya mengamalkan hadis yang basmalah maka tidak mengamalkan hadis hamdalah. Seandainya mengamalkan hadis hamdalah maka meninggalkan mengamalkan hadis basmalah. Sehingga dalam i'anatul thalibin mengenai dua hadis yang berlawanan, maka solusinya adalah al-jam'u. Hadis mengenai basmalah adalah ibtidah hakiki,
Lalu hadis mengenai hamdalah adalah ibtidah idhofiyah. Lalu mengenai hadis kullu amrin la yubda'u bil hamdalah fa huwa abdaru dalam i'anatul talibin mengatakan ini hadis ada nilai tasbih atau ilmu balaghah, yaitu ilmu al-bayan. Ilmu bayan yaitu dalam hadis ada nilai tasbih. Dan adanya nilai tasbih ini tasbih yang memiliki nilai urutan pertama dalam keindahan. Sebab dalam hadis kullu amrin la yubda'u bil hamdalah ablahu tasbih. Sebab wajah tasbih dan alat tasbih ini dibuang. Untuk mengetahui lafaz yang memiliki nilai tasbih, untuk mengetahui nilainya adalah nilai yang berkualitas, melihat susunan dalam tasbih, ada wajah tasbih atau tidak, ada alat tasbih atau tidak. Seandainya wajah tasbih atau alat tasbih ini dibuang, maka susunan kalimat memiliki nilai tasbih yang berkualitas. Sesuai dalam nazam wa aqlahu tasbihu ma minhu khudif wajhun wa alatihi ma'urif. Nilai tasbih yang berkualitas adalah apabila wajah tasbih, alat tasbih semuanya dihilangkan, sehingga hadis Nabi yang mengatakan kullu amrin la yubda'u bil basmalah, ini adalah hadis yang memiliki nilai keindahan balaghah, yaitu ilmu bayan. Sebab dalam tasbih wajah tasbih dan alat tasbih dihilangkan. Sesuai dalam nazam Jawahirul Ma'nud wa ablahu tasbihu ma minhu khudif. Wa ablahu tasbih utawi luwe utama-utamane tasbih itu ma tasbih khudifat dan buang apa wajah tasbih wa alatuhu lan alat tasbih. Inilah nilai sastra dalam hadis
kullu amrin la yubda'u bil basmalah wa fi riwayatin bil hamdalah. Lalu pada isi surat Al-Romawi yang pertama adalah Bismillah. Melihat lafaz Bismillah, Raja Romawi langsung mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang memiliki nilai sastra, nilai balaghah yang luar biasa, sehingga Raja Romawi mengatakan pada salah satu anak buahnya, pada pendeta, pada Sofwan, sahabat Sofwan, bahwa Nabi Muhammad memang utusan Allah. Sebab Raja Romawi adalah raja yang memiliki wawasan keilmuan, sehingga waktu itu Raja Romawi walaupun tidak masuk Islam, tetapi dalam Khulasah Nurul Yaqin mengatakan Raddan Jamila. Raja Romawi menolak dengan halus, dengan memuliakan Nabi Muhammad, memberikan hadiah. Lalu dalam surat Ali Imran mengenai Raja Romawi, Allah melukiskan Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'. Qul ngucap sira Muhammad. Lafadzul muncul pertanyaan. Qul minaknya minak apa? Jawabannya Qul minaknya minak ajwab. Muncul pertanyaan, apa nazam minak ajwab? Wasyani'an wa ima'ainan u'il wasamil ajwab maqala qadmusil. Ini nazam minak ajwab. Muncul pertanyaan, apa tasyrif lafaz Qul? Jawabannya qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun wa dzaka maqulun Qul la taqul maqalun maqalun miqalun. Inilah salah satu keistimewaan surat Nabi Muhammad pada Raja Romawi, sehingga
Raja Romawi atau pendeta-pendeta Romawi mengakui, memahami bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, melihat isi suratnya sudah luar biasa. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.